Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bilangan rasional. Ini merupakan materi pengayaan kelas 7 dan saya Atin Fatimah, guru SMP Negeri 2 Garut. Pengertian. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B berupa bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Terdiri dari bilangan bulat jika B faktor dari A, atau penyebut merupakan faktor dari pembilangnya. Contohnya 4 per 2. Karena 2 faktor dari 4, maka 4 per 2 bisa kita nyatakan menjadi 2. Dan 2 merupakan bilangan bulat. Contoh lainnya 9 per 3. 3 merupakan faktor dari 9. Sehingga 9 per 3 hasilnya adalah 3. Dan 3 merupakan bilangan bulat. Contoh lainnya 36 per 2. Karena 2 faktor dari 36, maka 36 per 2 sama dengan 18, dan 18 merupakan bilangan bulat. Yang berikutnya, bilangan rasional bisa juga berupa bilangan pecahan. Jika B bukan faktor dari A, atau penyebutnya bukan faktor dari pembilangnya. Contoh 8 per 5. Karena 5 bukan faktor dari 8, maka 8 per 5 bukan merupakan bilangan bulat, melainkan berupa bilangan pecahan. Contoh lain 1 per 7. 7 bukan faktor dari 1, sehingga 1 per 7 bukan bilangan bulat, melainkan bilangan pecahan. Dan bilangan pecahan ini macam-macamnya terdiri dari bilangan pecahan biasa, campuran, desimal, persen, per mil, dan lainnya. Selanjutnya, macam-macam bentuk bilangan rasional. Seperti yang sudah diutarakan pada slide sebelumnya, bilangan rasional itu bisa berupa bilangan bulat, bisa berupa bilangan pecahan, dan ini pun terdiri dari pecahan biasa dan pecahan campuran, berupa pecahan desimal, yang mana pecahan desimal juga terdiri dari pecahan desimal berhingga, contohnya 2,6, 51,123, 42,42, 0,123456789, dan lain-lain. Kenapa disebut pecahannya berhingga? Karena desimalnya bisa dihitung. Ini 1 angka di belakang koma, ini 3 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, dan ini 9 angka di belakang koma. Walaupun banyak angkanya lumayan banyak ya, tapi karena dia berhenti tetap dikatakan sebagai desimal berhingga. Kalian tolong perhatikan cara ibu menyebutkan bilangan-bilangan desimal berhingga tadi. Ketika ibu menyebutkan ini 42,42. Walau angkanya sama, bilangan yang ada di depan koma kita menyebutnya dengan bilangan puluhan, 42. Tetapi walaupun terdiri dari 2 angka, kalau dia berada di belakang koma, kita tidak menyebutnya sebagai bilangan puluhan, melainkan menyebut angka demi angkanya. Ulangi lagi, ini disebutnya sebagai 42,42. Yang di atasnya 51,123. Selanjutnya, desimal tak berhingga dan berulang. Ada kalimat tak berhingga, artinya kalau tadi di sini berhenti, kalau untuk yang tak berhingga tidak berhenti, akan terus disebutkan. Dan di sini ada lanjutannya, istilah berulang. Artinya ada angka-angka yang diulang. Contoh 0,111 dan seterusnya. Kalau kita tuliskan terus-menerus, ini satunya sampai tak terhingga banyaknya. Berikutnya 2,454545 dan seterusnya.
Contoh lainnya 102,324, 324, 324, dan seterusnya. Yang terakhir, bentuk bilangan rasional juga bisa berupa persen, per mil, dan yang lainnya. Mengubah pecahan desimal tak berhingga berulang ke bentuk A per B. Contoh 1. Nyatakan 0,252525 dan seterusnya ke bentuk A per B. Penyelesaian. Misal X sama dengan 0,252525 dan seterusnya. Di sini Ibu melakukan pemisalan. Kita menggunakan variabel X. Tapi tidak hanya X, kalian boleh mengganti ini dengan huruf-huruf alfabet lainnya. Karena yang diulang adalah dua angka, yaitu angka 2 dan 5, ini diulang terus-menerus hingga tak terhingga kali, maka dikalikan oleh 100. Jadi kalau dua angka yang diulang, kalikan 100. Kenapa? Supaya kedua angka yang di belakang koma ini ke depan. Untuk memudahkan kita nanti menghilangkan semua angka yang ada di belakang koma. Sehingga kita peroleh 100x. Dan 0,252525 dan seterusnya kali 100 itu sama dengan 25,252525 dan seterusnya. Kemudian x yang tadi kita simpan di bawahnya. Dari tampilan ini kalian mungkin sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena tujuannya kita tadi adalah menghilangkan angka-angka di belakang koma yang tak hingga ini, maka kita kurangi. Otomatis yang belakang ini hilang, jadi 0. Kemudian 25 dikurangi 0, 25. Dan yang ruas kirinya, 100x dikurangi x itu sama dengan 100x dikurangi 1x. 100 dikurangi 1, 99. Berarti x-nya tinggal ada 99 lagi. Maka kita menyebutnya 99x sama dengan 25. Jadi, x sama dengan 25 dibagi 99 atau kita sebut sebagai pecahan 25 per 99. Kalian lihat bentuk desimal tak berhingga berulang bisa dinyatakan dalam bentuk 25 per 99 dan ini merupakan bentuk dari bilangan rasional. Contoh yang kedua, nyatakan 0,123 dan seterusnya ke bentuk A per B. Penyelesaian. Misal X sama dengan 0,123 dan seterusnya. Pemisalan ini untuk memanipulasi proses perhitungannya. Karena yang diulang 3 angka yaitu 1, 2, dan 3, maka X ini kalikan dengan 1000. Sehingga diperoleh 1000X sama dengan, karena bilangan ini dikalikan 1000, maka 3 angka di belakang koma pindah ke depan. Jadi 123,123, dan seterusnya. Kembali X-nya simpan di bawah dengan angka satuannya sejajar, komanya juga lurus ya, sejajar supaya mudah mengurangi. Begitupun angka-angka desimalnya kita buat lurus. Tujuannya dikurangi seperti halnya yang tadi telah dilakukan adalah menghilangkan angka-angka di belakang koma yang tak hingga banyaknya ini. Kita mulai dari sini dulu ya. 1000x dikurangi x artinya 1000x dikurangi 1x, yaitu 999x. Kemudian angka di belakang komanya dikurangi jadi 0. 123 dikurangi 0 adalah 123. Sehingga nilai x sama dengan 123 per 999. Atau karena ini memiliki faktor yang sama untuk pembilang dan penyebutnya, maka kita bisa ubah menjadi pecahan yang lebih sederhana, yaitu 41 per 333. Selanjutnya silakan kalian lakukan latihan. Di sini Ibu hanya memberikan 5 soal. Ubah pecahan desimal tak berhingga berulang berikut ke bentuk A per B dengan A dan B berupa bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ibu akan tunjukkan dengan cara demonstrasi bagaimana cara menyelesaikan beberapa soal dari soal-soal yang ada di sini. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Sisanya silakan kalian berlatih sendiri di rumah.
Oke, untuk soal nomor 1. Sini kita misalkan nilai X sama dengan 0,666 dan seterusnya. Jangan lupa dan seterusnya itu titiknya ada 3. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih karena ini sudah merupakan ketentuan. Karena yang diulang hanya satu angka, maka kalikannya berapa? 10 ya. Jadi kita punya 10X sama dengan 6,666 dan seterusnya. Ingat ya, walaupun angka 6 satunya sudah pindah ke depan, tetapi angka 6 di belakangnya ini tetap tak terhingga, tidak berkurang, karena memang banyaknya tak terhingga. Kemudian yang X tadi kita simpan di bawahnya, usahakan lurus supaya tidak bingung, koma dengan koma harus lurus. Selanjutnya kalian kurangi, 10X kurangi X, ingat X di sini artinya 1X. Jadi 10 kurangi 1, 9X. Sama dengan angka di belakang koma karena sama dan sama banyak berarti hilang jadi koma 0. Kalau ditulis koma 0 ya, 6 kurangi 0, 6. Tapi lebih lanjut 0 di belakang koma kita tidak usah tulis sehingga diperoleh X sama dengan 6/9. Perhatikan di sini 6/9 memiliki faktor yang sama yaitu 3. Jadi kita bisa sederhanakan dengan cara ini dibagi 3, ini pun dibagi 3. Diperoleh berapa? 6 dibagi 3, 2 dan 9 dibagi 3, 3. Sehingga pecahan 0,666 dan seterusnya ini bisa diubah ke bentuk 2/3. Penyelesaian soal yang ketiga. Seperti tadi kita misalkan supaya tidak bosan jangan pakai X terus ya. Misal Y sama dengan 0,6777 dan seterusnya. Perhatikan di sini agak beda dengan yang tadi karena di belakang koma ada dua bagian. Ada bagian angka yang tidak diulang dan bagian angka yang diulang. Nah, terlebih dahulu kalian buat angka yang tidak diulang ini. Gimana caranya supaya dia jadi ada di depan koma? Berarti ini dikalikan berapa? Karena di posisi ke-1 belakang koma berarti dia dikalikan 10. Y dikali 10 kita peroleh 10Y sama dengan 6,777 dan seterusnya. Berikutnya untuk sampai ke angka yang diulang, berarti sampai sini, maka dia dikalikan berapa? Dikalikan karena dua angka di belakang koma berarti dikalikan 100. Jadi di sini kita peroleh 100Y sama dengan 67,777 dan seterusnya. Di sini ada Y, 10Y, 100Y. Kemudian kan kita tadi tujuannya ingin menghilangkan angka-angka yang ada di belakang koma. Apakah yang harus dipakai 100Y dikurangi Y ataukah 100Y dikurangi 10Y? Kalau 100Y dikurangi Y, ini 777 dan seterusnya dikurangi 677 dan seterusnya. Akan ada angka yang tidak habis di belakang koma. Maka yang kita gunakan bukan yang ini. Jangan pakai yang pilihan pertama, tapi kita gunakan pilihan yang kedua. Sehingga diperoleh 100Y sama dengan 67,777 dikurangi 10Y sama dengan 6,777 dan seterusnya. Oke, selanjutnya 100Y dikurangi 10Y adalah 90Y. Ini desimalnya habis, 0. 67 kurangi 6, 61. Sehingga nilai Y sama dengan 61, 0-nya dihilangkan saja karena tidak ada pengaruhnya, per 90. Berhubung 61 merupakan bilangan prima, berarti dia tidak memiliki faktor lain selain 1 dan dirinya sendiri, maka ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Oke, selanjutnya pembahasan soal nomor 4. Agar kalian tidak berpikir bahwa harus X atau Y, Ibu coba lagi pemisalannya dengan huruf yang lain. Misalkan apa ya? Misalkan P. Tidak mesti P ya, apa saja pun bisa. Misal P adalah 12,0121212 dan seterusnya. Atau bisa juga kita tulis P sama dengan 12,012 pakai tanda ini. Artinya angka 12-nya diulang tak terhingga kali. Nah, kembali ke cara yang telah tadi dijelaskan. Ini ada angka yang tidak diulang. Pertama-tama kita pindahkan dia ke depan dengan cara apa? Dikali 10. Jadi kita punya pertama 10P sama dengan 120,121212 dan seterusnya.
Selanjutnya, yang diulang dua angka yaitu 1 dan 2. Tetapi posisi 1 dan 2 ini hingga angka 2 dia berada di posisi 3 angka di belakang koma. Berarti kalikan 1000. 1000P sama dengan jadi P kali 1000 adalah 12.000, 12, 12, 12, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Agar nanti hilang angka di belakang komanya, maka kita kurangi 1000P yang nilainya adalah 12.012,121212 dan seterusnya ini oleh 10P. Langkah berikutnya dikurangi. 1000P dikurangi 10P adalah 990P. Sama dengan ini habis, jadi 0. 2 dikurangi 02. 1 kurangi 2 tidak bisa minjem ke sini jadi 11. 11 dikurangi 2, 9. Karena tadi ini dipinjam 1, dia pun minjem ke sini ya. Asalnya 10, dia pinjam 1 jadi 9. 9 dikurangi 1, 8. Dia sudah dipinjam 1, tinggal 1. Sehingga nilai P sama dengan 11.892 per 990. Ini kita sederhanakan menjadi apa ya? 5.946 per 495. Apakah ini memiliki faktor yang sama lagi? Oh iya, masih bisa dibagi 3 ya? Oke, bagi lagi 3. Nah, rupanya ini sudah sederhana ya. Untuk mengubah ke pecahan sederhana, Ibu tunjukkan cara Ibu ya. Ini kalian boleh menggunakan cara kalian sendiri, tapi Ibu akan menunjukkan bagaimana cara Ibu melakukan penyederhanaan bentuk pecahan. Ini pertama bagi 2 dulu ya. 5, 9, 4, 6. Kemudian ini bagi 2, 4, 9, 5. Kemudian ini masih bisa dibagi 3 karena cirinya bilangan bisa dibagi 3 adalah jumlah angka-angkanya kelipatan 3. Ini pun kelipatan 3 ya. 4 tambah 5, 9, 9 tambah 9, 18. 18 kelipatan 3. 5 tambah 4 tambah 9, 18 tambah 6, 24 juga kelipatan 3. Jadi dia bisa dibagi 3. Selanjutnya 1, ini 29 jadi 9, 24 jadi 8, 6, 2. Ini dibagi 3, 1, 6, 5. Ini sudah sederhana. Tidak bisa dibagi lagi yang lain ya. Maka pecahannya menjadi 1982 per 165. Karena ini sudah sederhana, jadi ini dibagi ini. Oke. Dan untuk soal-soal lainnya, yaitu soal ini dan nomor 5, silakan kalian coba sendiri di rumah ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.